Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Primus Nugraha Saputra, NPM 411821912346 dari Paralel 2. Saya ingin menjelaskan tentang ergosistema. Ergosistema itu adalah sekumpulan struktur anatomis yang bekerja secara bersama-sama sebagai satu kesatuan fungsional fisiologis saat berolahraga atau bekerja. Ergosistema juga dibagi beberapa pengertian. Ergo yang artinya kerja, sistema yang artinya kumpulan dari jaringan yang berinteraksi, atau sekumpulan yang dimaksud adalah sekumpulan struktur anatomis yang secara bersama-sama menjadi satu kesatuan fungsional atau fisiologis yang aktif pada waktu bekerja dan berolahraga. Ergosistema ini dalam menjalankan fungsi sebagai suatu secara fisiologis dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ergosistema primer S1 atau sistema kerja primer. Ergosistema yang berhubungan langsung dengan gerak adalah S1, S2. S1 merupakan yang pertama mewujudkan gerak, memiliki waktu yang terbatas dan harus berhenti secara mencapai batas maksimal kelelahan. S2 disebut sekunder, tidak mungkin aktif kecuali dirangsang oleh S. Ergosistema primer S1 atau sistema kerja primer SK1 terdiri dari anatomis, fungsi dasar atau fisiologis, dan kualitas. Ergosistema primer S1 adalah perangkat pelaksana gerak yang terdiri dari sistem skelet, sistem muskular, sistem nerve forum, perangkat pendukung gerak. Ergosistema S adalah sekumpulan struktur anatomis yang bekerja secara bersamaan yang satu kesatuan fungsional yang tadi dijelaskan tadi. Ergosistema yang langsung berhubungan dengan gerak adalah S1 dan S2. S1 disebut primer O.K, merupakan yang pertama mewujudkan gerak, memiliki waktu yang terbatas, harus berhenti bila telah sampai batas maksimal kelelahan. S2 disebut sekunder maka tidak mungkin aktif kecuali bila dirangsang oleh S1 yang berfungsi untuk mendukung kelangsungan fungsi S1 sehingga dapat berlangsung lebih lama. Ditinjau dari sudut kebugaran jasmani atau physical fitness, S1 dan S2 adalah komponen dasar anatomical fitness, sedangkan komponen dasar physiological fitness-nya adalah fungsi-fungsi dasar dari sistema-sistema anatomis penyusunan S1 dan S2 tersebut. Ergosistema fungsi dasar dan kualitas penampilannya itu anatomis, fungsi dasar, kualitas. Anatomis, sistema skelet, sistema muskular, sistema nerve forum. Fungsi dasar pergerakan persendian, kontraksi otot, penghantaran rangsang. Kualitasnya luas gerakan, kekuatan dan daya tahan otot, koordinasi fungsi otot. Ergosistema 2, fungsi dasar dan kualitas penampilannya, anatomis, hemolidrolimfatik, respirasi, dan kardiovaskular. Fungsi dasar transportasi O2 CO2, nutrisi sampah, panas, pertukaran gas O,2 CO2, dan sirkulasi. Kualitasnya daya tahan umum. Ketiga sistema anatomis dari S2 secara bersama-sama menghasilkan suatu kualitas, yaitu daya tahan umum atau general endurance atau kapasitas aerobik. Komponen kebugaran jasmani menurut Thornton: 1. Endurance, biological function, body composition, muscle strength, muscle effort power, muscle endurance, speed, agility, flexibility, reaction time, coordination, balance. Pembagian komponen-komponen kebugaran jasmani di atas kurang disistematis. Dengan memahami pengertian ergosistema atau sistema kerja, akan lebih mudah untuk memahami apa yang menjadi komponen dasar kebugaran jasmani. 3.
Perangkat pemulih atau pemelihara disebut ergosistema tersier S3 atau sistema kerja tersier SK3 yang terdiri dari sistema digestivus, sistema ekskreasi, tiga sistema reproduksi. Ergosistema tersier S3 ini berperan lebih dominan pada istirahat, pada waktu bekerja atau berolahraga. Ergosistema yang berperan dominan adalah S1 dan S2. Sistema endokrin berfungsi sebagai regulator internal yang bersifat humoral, sedangkan sistema sensoris berfungsi sebagai komunikator eksternal maupun internal. Sistema termoregulasi berfungsi menata suhu tubuh. Ketiga sistema tersebut terakhir tidak hanya berperan pada masa pemulihan atau istirahat, tetapi bahkan berperan lebih penting dalam olahraga. Seluruh ergosistema tersebut di atas secara terkoordinasi mempunyai satu tujuan akhir yang sama, yaitu berusaha memelihara homeostatis pada istirahat maupun pada kerja atau olahraga. Komponen kebugaran jasmani. Ilmu faal adalah ilmu yang mempelajari fungsi suatu struktur. Dalam hal ilmu faal olahraga, struktur itu ialah jasmani dan raga beserta seluruh bagian-bagiannya. Oleh karena itu, sebelum membicarakan perlu lebih dahulu mengenai struktur-struktur itu beserta sistematiknya. Artinya perlu mengenali struktur-struktur itu secara sistematis. Namun sebelumnya perlu diingatkan kembali struktur organisasi biologik tubuh manusia yang terdiri dari unsur kehidupan yang terkecil yaitu sel sampai kepada wujud utuhnya yaitu manusia. Dengan demikian, maka jasmani atau raga manusia tersusun dari sekumpulan struktur yang secara anatomis disebut sebagai sistema dan terdiri dari sistema skelet atau kerangka, muskular atau otot, nefrorium, saraf, hemodirolimfatik, darah, cairan jaringan getah bening, respirasi, pernapasan, kardiovaskular, jantung pembuluh darah, termoregulasi, tata suhu tubuh, digestivus, pencernaan, ekskreasi, pembuangan, endokrin, hormon, sensoris, pengindaran, reproduksi, pemulih generasi. Fungsi jasmani yang terdiri dari berbagai macam sistema tersebut ialah untuk gerak kerja, mempertahankan hidup, mendapatkan kepuasan hidup lahir dan batin. Oleh karena itu, jasmani dapat disebut sebagai satu sistema untuk kerja atau SK, atau ergosistema atau S. Maka cara membagi dalam komponen-komponen tersebut di atas tidak tampak jelas dasar pemikirannya, dan karena itu pula maka tidak jelas sistematiknya. Dengan menganalisnya lebih lanjut, terlihat bahwa komponen-komponen itu sesungguhnya terdiri dari komponen anatomical fitness atau body composition, kondisi kesehatan statis atau biological function, komponen physiological fitness yang terdiri dari kemampuan atau kualitas dasar S1, muscle explosive power, kekuatan dan tahan otot, muscle endurance, flexibility, luas pergerakan persendian, reaction time, fungsi dasar syaraf, menerima dan menghantarkan rangsang, koordinasi fungsi otot, balance, keseimbangan hasil dari koordinasi fungsi fungsi otot, kemampuan atau kualitas dasar S2, endurance dan tahan umum atau kapasitas aerobik, kemampuan penampilan yang merupakan gabungan dari berbagai kemampuan kualitas dasar S1, speed, kecepatan, agility, kelincahan, body composition, posisi tubuh, dan biological function. Status kesehatan statis, fungsi biologis yang normal memang merupakan faktor yang sangat dasar bagi penampilan seorang dalam sesuatu cabang olahraga. Akan tetapi, bila mana kedua faktor tadi masih menjadi masalah, berarti masih pada tahap yang sangat awal dalam memilih orang-orang yang akan ditampilkan dalam sesuatu cabang olahraga. Karena itu, tidaklah tepat membicarakan masalah KJ pada tahap seperti itu. KJ dibicarakan bila komposisi tubuh dan
Status kesehatan statis tidak merupakan masalah lagi karena sesungguhnya membicarakan KC kaitannya ialah kepada derajat sehat dinamis seseorang. Olahraga dan kesehatan demikianlah maka sekali lagi terlihat jelas bahwa dengan memahami pengertian ergosistema atau sistema kerja akan lebih mudah untuk memahami apa-apa yang menjadi komponen dasar KJ. Dengan sendirinya akan lebih mudah untuk melacak dan kemudian melihat bagaimana kondisinya untuk kemudian meningkatkan kemampuan atau kualitas fungsi dasarnya bila terdapat kesulitan dalam meningkatkan prestasi sesuatu cabang olahraga. Selanjutnya menjelaskan tentang sistem gerak manusia atau sistem muskuloskeletal atau adalah susunan organ-organ yang memungkinkan manusia untuk bergerak. Contohnya otot, alat gerak aktif yang dapat berkoordinasi dengan relaksasi. Kedua, tulang, alat gerak pasif yang membantu manusia bergerak. Sendi, tulang rawan, dan ligamen. Sistem gerak manusia memiliki beberapa fungsi, diantaranya memungkinkan manusia bergerak sesuai kehendak, mendukung postur tubuh, menahan berat badan, menjaga stabilitas pergerakan tubuh. Proses terjadinya gerak pada manusia dimulai dari stimulus, kemudian menuju ke reseptor, otak, syaraf motorik, otot, tulang, dan sendi. Otot merupakan alat gerak aktif yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan relaksasi. Otot manusia terdiri dari ribuan serat elastis yang membuat manusia dapat melakukan sebagai macam gerakan. Otot memiliki beberapa sifat, yaitu konstruktibilitas, yaitu kemampuan otot memendek dan menegang, ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot memajang, kemampuan elastisitas atau kekenyalan, kepekaan terhadap rangsangan atau eligibilitas. Sistem gerak pada manusia adalah susunan kerangka dan tubuh yang membuat manusia mampu bergerak sesuai keinginannya. Tubuh manusia memiliki kerangka, kulit, dan daging yang menjadi alat gerak pasif sekaligus pelindung tubuh yang lunak, terutama organ dalam tubuh. Selain itu, rongga dalam kerangka dapat menghasilkan sumsum tulang untuk menghasilkan sel darah merah. Susunan tulang dalam tubuh membantu manusia bergerak, contohnya kaki berfungsi untuk berlari, berjalan, melompat, dan tulang lengan fungsi mengangkat, melempar, memegang, dan memukul. Alat gerak aktif pada manusia adalah organ yang mampu berkontraksi, relaksasi, elastatis, dan bergerak seperti otot. Jaringan otot manusia terbuat dari ribuan serat elastis. Fungsinya membantu manusia bergerak, duduk, dan berdiam diri. Selain itu, ada juga otot membantu berbicara, mengunyah, berlari, hingga mengangkat beban. Ada dua jenis otot, yaitu otot lurik dan otot halus. Terdiri dari serat otot skeletal atau lurik, terdiri dari serat elastatis yang memungkinkan tubuh bergerak bebas. Otot ini melekat pada tulang dan sekitar sendi. Otot halus. Otot halus pergerakannya terjadi secara otomatis tanpa keinginan. Sebenarnya otot ini diatur oleh otak. Namun, pergerakannya dilakukan berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. Contohnya, otot pada pencernaan dan nadi. Sistem gerak pasif adalah sistem gerak yang membutuhkan bantuan organ gerak lainnya, misalnya tulang, sendi, dan ligamen. Tulang adalah salah satu organ utama dalam sistem gerak manusia yang tersusun sebagai sistem rangka. Tulang merupakan alat gerak yang pergerakannya dibantu otot, tendon, ligamen, dan jaringan ikat lainnya. Jumlah tulang di tubuh manusia ada 206. Semuanya tersusun dengan struktur lapisan serupa, yaitu lapisan luar yang keras dan lapisan dalam yang lunak. Segala bentuk dan ukuran tulang sebagai organ gerak berfungsi menopang tubuh, melindungi organ dan jaringan, menyimpan kalsium, dan menghasilkan sel darah. Secara alami, tulang akan memperbarui dirinya tiap 10 tahun sekali. Jadi tiap tahun sekitar 20% dari total tulang di tubuh digantikan dengan yang baru. Sendi. Sendi adalah sebutan untuk pertemuan antara dua buah tulang. Contohnya sendi rahang, yakni pertemuan antara tulang rahang atas dan bawah. Sendi manusia umumnya bekerja sebagai engsel yang memungkinkan pergerakan antara kedua tulang tersebut.
Untuk itu, sendi masuk ke dalam sistem dan organ gerak manusia. Sendi pada sistem gerak manusia dibagi berdasarkan beberapa kategori. Salah satunya berdasarkan pergerakannya, seperti sendi sinertoris atau sendi tidak bergerak, sendi amfiortoris, trosis atau sendi sedikit bergerak, dan sendi diartrosis, sendi bebas bergerak. Ligamen merupakan bagian selanjutnya ligamen merupakan bagian sistem gerak manusia yang menghubungkan tulang yang satu dengan yang lainnya, berfungsi menjaga stabilitas sendi. Ligamen tersusun atas kolagen dan serat elastis yang kuat. Serat elastis memungkinkan bagian ini melebar atau memanjang sesuai kebutuhan. Komponen ini mengelilingi sendi sehingga memberikan dukungan ke arah yang spesifik. Selain komponen di atas, berikut beberapa komponen dalam sistem gerak manusia yakni tendon. Tendon adalah menghubungkan otot ke tulang yang terbuat dari jaringan fibrosa dan kolagen. Tendon termasuk jaringan yang cukup keras dan tidak terlalu renggang. Terus tulang rawan. Tulang rawan merupakan jenis jaringan ikat yang menjadi bantalan tulang dalam sendi. Tulang ini berada di sepanjang tulang belakang dan tulang rusuk. Fungsinya melindungi tulang agar tidak saling bergesekan karena bentuknya kuat tetapi kenyal. Selanjutnya saraf. Saraf berfungsi mengontrol kontraksi otot skeletal serta menginterpretasikan informasi rangsangan. Secara umum, sistem saraf juga berfungsi mengordinasi aktivitas pada sistem organ di seluruh tubuh. Bursai merupakan kantong berisi cairan yang bertindak sebagai bantalan dan mengurangi gesekan di permukaan organ tubuh yang bergerak, seperti tulang, otot, tendon, dan serta kulit. Fungsi dan kegunaan sistem rangka. Sistem rangka memiliki 5 fungsi utama, yaitu 1. Penopang atau penegak tubuh. Sistem rangka menyediakan struktur yang mampu menopang seluruh tubuh. Tulang-tulang penyusun rangka secara sendiri atau dalam kelompok menyediakan tempat sangkutan bagi berbagai jaringan lunak dan organ. 2. Tempat penyimpangan kalsium dan lemak. Di dalam tulang terdapat berbagai mineral seperti kalsium, kalium, dan natrium. Kalsium atau zat kapur merupakan mineral utama pembentuk tulang. Apabila tubuh kekurangan kalsium, tubuh akan mengambilnya dari tulang, dan jika terjadi terus-menerus, tulang dapat menjadi tipis, rapuh, dan mudah patah. Selain sebagai cadangan mineral, tulang rangka menyimpan cadangan energi dalam bentuk lemak yang disimpan pada sumsum tulang kuning. 3. Penghasil sel-sel darah. Sel darah merah, sel darah putih, dan komponen darah lainnya dihasilkan pada sumsum tulang merah yang mengisi ruangan dalam kebanyakan tulang, terutama pada tulang pendek, tulang pipih, dan tulang tak beraturan. Jaringan konselus atau tulang berbentuk spons pada ujung tulang pipa, tulang rusuk, dan tulang dada. Pelindung alat-alat tubuh penting. Jaringan dan organ lunak dikelilingi dan dilindungi rangka. Sebagai contoh, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, tengkorak melindungi otak, ruas-ruas tulang belakang melindungi sumsum tulang belakang, gelang punggul melindungi sistem reproduksi dan sistem pencernaan. 5. Alat pergerakan. Tulang-tulang bertindak sebagai pengukit apabila otot-otot melekat pada tulang itu berkontraksi, menghasilkan gerakan yang bertumpu pada sendi. B. Perkembangan dan pertumbuhan tulang. Tulang pada bayi sebagian besar disusun oleh tulang rawan. Tulang rawan sebagian besar terdiri atas kolagen bersifat pejal dan lentur. Dengan tumbuhnya bayi, sel-sel tulang rawan digantikan dengan tulang keras yang memiliki struktur lingkaran konsentris dari kalsium dan fosfat di antara sel-sel tulang. Proses perubahan dari tulang rawan ke sel tulang keras dinamakan penulangan atau osifikasi. Proses penulangan berlanjut hingga remaja dan dewasa. Efisis adalah area bagi pertumbuhan secara memanjang bagi tulang-tulang panjang sewaktu kanak-kanak
Pada masa pertumbuhan ini, sel-sel pada epifis membelah dan memanjangkan tulang ketika kita tumbuh. Tulang bertambah keras dan bertambah berat, tetapi kelenturannya berkurang. Hal itu berarti tulang bertambah kuat tapi mudah patah. C. Struktur tulang. Tulang atau osteon terdiri atas tulang sel-sel tulang yang banyak mengandung senyawa kapur dan fosfat. Senyawa kapur dan fosfat yang tergantung dalam tulang mengakibatkan tulang menjadi keras. Segitu saja penjelasan dari saya tentang ergosistema dan sistem gerak. Apabila saya salah kata atau penjelasan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiru qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.